Ya, firman Tuhan berkata bahwa 2-3 orang berkumpul, di situ Tuhan hadir. Hari ini kita lebih daripada itu, dan kita yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan mengalir, mengurapi dan memenuhi ruangan di mana kita berada. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur. 1 minggu telah berlalu, kami lewati dengan luar biasa. Penyertaan-Mu yang begitu indah Engkau tunjukkan atas kehidupan kami. Dan Tuhan, pada saat hari ini kami datang, kami bersekutu, kami bersehati untuk menaikkan setiap penyembahan kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau bekerja lebih lagi, Engkau melawat setiap hati kami Tuhan. Dan kerinduan kami Bapa, setelah kami pulang dari tempat ini, kami boleh membawa sukacita yang besar. Kami boleh pulang dengan membawa berkat rohani yang datangnya daripada Allah Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau sujud di altar-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya, Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang, Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, yang ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari lebih lagi sungguh-sungguh kita naikkan pujian dari awal. Sama-sama katakan, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya, Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu
hati kami, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang. Lebih lagi, angkat suaramu di hadapan Tuhan, katakan sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebas, dia ubah hidupku, dia ubah hidupku. Baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang. Jemaat Tuhan, katakan sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ini setiap hati kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ya ampun dan bebas, Kau ubah hidup kami. Terima kasih Yesus. Dan kami percaya sesuatu akan terjadi. Saat datang. Jadi saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita lebih lagi naikkan pujian ini. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, terima anugerahnya. Anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia baharui hatiku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi, saat datang. Dia sesuatu yang besar pasti terjadi. Sesuatu kesembuhan terjadi, kesembuhan pemulihan terjadi, pemulihan terjadi saat datang. Diangkat suaramu di hadapan Tuhan, mari sembah Dia. Kami datang Tuhan, kami datang.
Engkau begitu berarti dalam kehidupan kami Bapa. Dan kami sembah namamu. Kami sembah Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku umpama. Lebih lagi, jemaat Tuhan angkat suaramu, katakan Kau ku sembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau. Sekali lagi, katakan dengan segenap hati, Engkau ku sembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau. Sekali lagi, katakan seumur hidupku. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami benar-benar merasakan Engkau hadir di tempat ini. Dan Engkau telah melawat setiap hati kami Tuhan. Tiba saatnya kami mau lebih lagi bersuka cita, bersorak-sorai dan menari bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan yang siap memuji nama Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Sekali lagi shalom. Ada sukacita hari ini, amin. Ketika kita masuk ke gerbangnya Tuhan, kita masuk dengan hati yang bersyukur, amin. Kita masuk dengan sukacita. Haleluya. Puji Tuhan. Semuanya bersyukur. Tepuk tangan di hadapan hadirat Tuhan. Sama-sama katakan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya Tuhan, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya plus sukat. Mari masuk gerbangnya, katakan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan
Berikan sorak-sorai lebih lagi bagi Tuhan, katakan sebab Tuhan Ia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Sekali lagi katakan sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Selama-lamanya, amin. Hey, selama-lamanya. Sekali lagi katakan selama-lamanya. Selama-lamanya, amin. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara semuanya, masih semangat memuji Tuhan? Masih semangat memuji nama Tuhan? Ketika kita datang memuji Tuhan, ada gerakan roh Allah terjadi bagi kehidupan kita, amin? Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini. Ada gerakan roh Allah di sini. Haleluya. Sama-sama katakan. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah. Sama-sama tunjuk ya. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah, gerakan roh Allah. Ada gerakan roh, ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Angkat tanganmu, katakan Hosana. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, amin. Terpujilah Tuhan, amin. Terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Dengan sorak-sorai bagi Tuhan, sebab ada gerakan roh Allah terjadi di antara kita, amin. Ada gerakan roh Allah di sini. Yes, ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Sama-sama tunjuk di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Angkat tanganmu, katakan Hosana. Hosana, Hosana, Hosana.
sorak-sorai yang meriah lebih lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita merasakan kasih Tuhan di tempat ini, amin. Sebelum duduk sekali lagi tos kiri kanannya katakan kamu luar biasa. Haleluya. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Ya, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sebelum kita memberi persembahan, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pujian yang indah, penyembahan yang luar biasa kami boleh rasakan di tengah-tengah kami pada hari ini Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan kami mau mengembalikan apa yang menjadi hak-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati Bapa, berkat yang memberi maupun tidak memberi, berkat yang sama Engkau limpahkan atas kehidupan kami bersama. Dan kami akan siap memberi dengan sukacita. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Sambil menjalankan persembahan, kita akan sama-sama menyaksikan Ephata News yang akan ditampilkan oleh media. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Serin, Saya Agren. Saya Charles. Dan saya Esai. membawakan Ephata News minggu ini. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah pertama yang diadakan setiap hari Minggu pukul 7 waktu Indonesia Barat atau 10 pagi waktu Sydney. Dan ibadah raya kedua pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat atau 1 siang waktu Sydney. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk mengikuti 2 malam setiap hari Senin dan Rabu pada pukul 5:30 sore waktu Indonesia Barat atau pukul 8:30 malam waktu Sydney. Kami juga tidak lupa untuk mengundang Bapak Ibu mengikuti Bible Study setiap hari Jumat pukul 5:30 sore waktu Indonesia Barat atau pukul 8:30 malam waktu Sydney. Shalom sobat-sobat muda, kami mengundang teman-teman untuk mengikuti kegiatan Ephata Youth Community Yang diadakan setiap hari Jumat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kami juga menyediakan reward-reward menarik bagi teman-teman yang setia dan aktif dalam kegiatan Ephata Youth Community. So, see you! Shalom adik-adik, jangan lupa ya untuk mengikuti ibadah Kids Ministry yang diadakan setiap hari Selasa pukul 5 sore waktu Indonesia Barat atau pukul 20.00 waktu Sydney. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk belajar bahasa Inggris, kami GBI Ephata menyediakan English lesson secara gratis yang diadakan setiap hari Minggu pukul 17.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 20.00 waktu Sydney. Diinformasikan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya bahwa mulai tanggal 9 Oktober 2024, kegiatan peribadatan GBI Ephata Church akan dimajukan 1 jam lebih awal dari sebelumnya dikarenakan Daily Saving Australia. Shalom jemaat setia GBI Ephata, tidak terasa sudah 1 tahun berlalu. Dan kini tiba saatnya kami mengundang Bapak Ibu terkasih untuk bergabung bersama kami dalam Retreat GBI Ephata Sydney Indonesia yang diadakan pada tanggal 24 sampai 26 Januari 2025 yang berlokasi di YWI Kota Batu, Malang.
dan terkhususnya bagi seluruh jemaat yang setia dan aktif beribadah akan mendapatkan fasilitas gratis selama mengikuti retret yang ada. So, jangan lewatkan kesempatan ini ya. See ya! Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi nomor yang tertera dan jangan lupa untuk mengikuti media sosial GBI Fata untuk mendapatkan informasi-informasi terupdate. Demikianlah Fatum News minggu ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, yuk. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Ibu Novi. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa, kami percaya 2-3 orang berkumpul, kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Bapa. Bapa, kami mau berdoa syafaat untuk 7 benua, ada benua Asia, Australia, benua Afrika, Eropa, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Antartika. Bapa, sesuai firman Tuhan di 1 Timotius 2 ayat 2, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Bapak, kami mau berdoa khususnya untuk negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi beserta pemerintahannya. Kami percaya Bapak, Engkau akan selalu memberikan perlindungan untuk Pak Jokowi dan jajarannya Tuhan. Kiranya di masa akhir jabatannya Engkau memberikan hikmat untuk mereka Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk masyarakat Indonesia seluruhnya. Kau berkati, Kau lindungi seluruh masyarakat Indonesia. Kau juga memberkati dari segi perekonomian dan dari segi apapun Kau berkati Tuhan negara Indonesia. Bapak, kami juga mau berdoa untuk bangsa Australia, khususnya untuk Perdana Menteri Anthony Albanese beserta jajarannya Bapak. Kami percaya Bapak, negara Australia adalah negara milik Engkau dan Engkau akan selalu melindunginya. Engkau akan memberkati negara Australia beserta seluruh masyarakat Australia Bapak. Engkau juga akan memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani di seluruh negara-negara yang ada di 7 benua ini Bapak. Bapak, Engkau akan memberkati setiap para penginjil, para misionaris juga yang ada di seluruh negara-negara yang ada di 7 benua ini Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk negara yang sudah bertikai, Israel, Palestina, Rusia, Ukraina, kiranya Engkau memberikan roh persatuan, tidak ada perpecahan lagi Tuhan. Kau berikan Tuhan agar mereka bisa berdamai dan dapat bekerja sama dengan baik Bapak. Bapak, kami juga berdoa khususnya untuk pastor gembala kami, Pastor Jimmy, Ibu gembala kami, Ibu Neni, dan juga anaknya Rapa, kiranya Engkau memberkati mereka Bapak, dan kami percaya Tuhan Engkau akan pakai mereka dengan luar biasa Bapak. Engkau akan berikan kesehatan, Engkau berikan hikmat marifat-Mu Bapak. Engkau akan melindunginya, menyertainya setiap langkah kehidupannya Bapak. Bapak, kami juga percaya Bapak, Engkau tidak akan pernah meninggalkan mereka dan pelayanan mereka tidak akan sia-sia Bapak. Bapak, kami juga mau berdoa untuk setiap jemaat Efata yang ada di Sydney dan juga di Indonesia. Engkau berikan kami Bapak pertumbuhan agar kami semakin berakar, bertumbuh di dalam iman kami Tuhan akan Engkau. Bapak, kami mau lebih mengenal Engkau lagi Bapak. Terima kasih Bapak, Engkau juga memberkati gerejamu Efata, baik yang ada di Sydney dan di Indonesia Bapak. Kami percaya Bapak, gereja Efata Tuhan adalah gereja milik Kristus, dan Engkau akan memberikan jiwa-jiwa yang baru, jiwa-jiwa yang haus akan Engkau untuk datang ke gerejamu Efata Bapak. Engkau akan memberikan keadaan keuangan yang stabil, kalau Kau berikan jemaat-jemaat Tuhan yang dari seluruh pelosok, dari Sabang sampai Merauke untuk datang ke gerejamu Efata Bapak. Bapak juga Engkau memberkati setiap para hamba Tuhan yang melayani di gerejamu Efata yang ada di Sydney dan juga Malang. Bagian multimedia, WL, singer, guru sekolah minggu, dan juga guru youth, dan juga para pendoa syafaat Bapak.
Engkau berikan hati sebagai hamba agar mereka mau melayani Engkau dengan tulus. Dan kami percaya Bapa, pelayanan mereka akan menjadi berkat untuk semua orang. Bapa, kami juga mau berdoa untuk seluruh pergumulan doa jemaat kami, Efata yang ada di Sydney maupun di Indonesia. Kami percaya sesuai firman Tuhan di Markus 11 ayat 24, dan aku berkata kepadamu apa saja yang kamu minta dan doakan, kami percayalah bahwa kamu telah menerimanya dan semua itu akan diberikan kepadamu. Bapak, mungkin ada yang meminta anak, Kau berikan keturunan bagi mereka, Bapak. Ada yang meminta pekerjaan, Kau berikan pekerjaan yang datangnya daripadamu, Bapak. Mungkin ada juga yang ingin permanen residen, Kau berikan Tuhan tempat yang terbaik untuk mereka, Tuhan. Dan juga Tuhan, mungkin ada yang ingin keharmonisan dalam keluarganya, Tuhan. Kau berikan keharmonisan, Tuhan, dalam keluarganya. Mungkin ada yang sakit, Engkau sembuhkan, Tuhan. Tuhan, kami percaya, Tuhan, Engkau maha mengetahui segala pergumulan doa kami, Bapa. Dan Engkau akan menjawab setiap doa-doa kami, Bapa. Terima kasih, Bapa. Kami serahkan semua doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih banyak Ibu Novi. Bapak Ibu Saudara semuanya, pengumuman tambahan diralat bahwa bukan tanggal 9 Oktober tapi mulai tanggal 6 Oktober kegiatan peribadatan di GBI Fata di Indonesia maupun di Sydney akan dimajukan 1 jam karena daily saving di Australia. Jadi waktu kita akan berbeda 4 jam dengan mereka di sana. Lalu pengumuman tambahan, minggu ini hari ini tidak ada English lesson dan kita akan kembali lagi mengikuti English lesson mulai minggu depan. Ya, Bapak Ibu Saudara semuanya, itu saja pengumuman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Saya kembali mengundang Bapak Ibu Saudara semuanya bangkit berdiri. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Dan kita yakin dan percaya bahwa setiap firman yang ditaburkan akan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Amin. Terima kasih Yesus. Kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Ku rindu sabdamu. Ku rindu sabdamu. Ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berseru. Ku rindu sabdamu. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Sama-sama katakan, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Mari sama-sama siapkan hati kita. Kita naikkan pujian dari awal. Ku rindu sabda-Mu. Ku rindu sabda-Mu. Ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami. Angkat tangan katakan, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba, urapi hamba. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan.
kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kuduskan kami Tuhan, layakkan kami melayani-Mu, menyenangkan hati-Mu, menyampaikan isi hati-Mu, sehingga kami semua mengerti tentang Engkau Tuhan, apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus. Kuduskan setiap kami, layakkan setiap kami, ampuni setiap kami, sehingga kami berkenan di mata Tuhan. Hamba tidak sempurna, banyak hal-hal yang melukai hati Tuhan, melukai hati istri, anak-anak kami semua. Terima kasih atas kepercayaan yang Tuhan berikan bagi hamba-Mu ini. Hamba sangat terbatas Tuhan, tapi Roh Kudus tidak terbatas. Oleh sebab itu, pimpin kami dalam firman-Mu, sehingga firman ini menyenangkan hati Tuhan. Dari awal pertengahan sampai akhir firman ini berkarya penuh Roh Kudus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengasihi kami berdoa. Haleluya, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah melayani. Saya juga berterima kasih pada Pastor Jimmy, Bapak Gembala dan Ibu Gembala Pastor Neni. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Untuk teman-teman yang sudah melayani semuanya, terima kasih. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Saya akan membawakan tema khotbah yang mungkin semua sudah dengar, sering dengar, tentang kasih. Kekristenan adalah kasih. Kekristenan adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, seperti Yesus mengasihi kita. Yesus telah mati untuk kita. Adalah kasih. Bapa sangat mengasihi Tuhan Yesus, tapi Bapa memberikan Tuhan Yesus untuk mati bagi kita. Itu adalah dasar. Mungkin banyak ayat di Alkitab yang berbicara tentang kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia, kasihilah musuhmu, kasihilah orang tuamu. Tetapi ayat-ayat itu semua ada pertanyaan yang sangat misteri. Saya berdoa sama Tuhan, apa maksud Tuhan firman-Nya? Kita baca sama-sama dalam Lukas 10 ayat 27. Mungkin ada ditampilkan. Saya baca di sini. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang menjadi pertanyaan, kenapa ayat-ayat itu terakhir berkata seperti dirimu sendiri? Oke, dalam Imamat 19 ayat 18 juga sama. Jangan engkau menuntut balas dan janganlah engkau menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Itu ayat. Berikut lagi dalam Matius 19 ayat 19. Hormati ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Wow, semua diakhiri seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama seperti itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dirimu sendiri diulang-ulang beberapa ayat. Dalam Roma 13 ayat 9 juga saya baca. Karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pertanyaan saya, kenapa semua firman ini diakhiri seperti dirimu sendiri? Ayo, siapa yang bisa jawab? Semua firman-firman yang saya baca tadi terakhir seperti dirimu sendiri.
Maksudnya apa itu? Seperti dirimu sendiri. Dalam Lukas 10, semuanya yang tadi di atas tadi. Kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu, kasihlah musuhmu, kasihlah orang tuamu. Terakhir, seperti dirimu sendiri. Lukas 10 ayat 27, Imamat 19 ayat 18, Matius 19 Matius 22 39, Roma 13 ayat 9. Semua diakhiri seperti dirimu sendiri. Ada 2 poin di sini yang Tuhan berikan kepada saya. Dan saya akan bagikan Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Galatia 5 ayat 14 juga sama. Yakobus 2 ayat 8. Dan banyak lagi ayat-ayat yang menulis tentang kasihilah dirimu sendiri. Saya renungkan, Tuhan berikan hikmat. Apa maksud Tuhan tentang kasihilah dirimu sendiri? Setiap kata-kata semua terakhir seperti dirimu sendiri. Apa maksud ayat ini, Tuhan? Supaya kami mengerti, supaya kami memahami apa yang Tuhan mau. Ada 2 sudut pandang dalam hal ini. Yang pertama, kita mengasihi siapapun seperti kita sedang mengasihi diri kita sendiri. Mungkin engkau mengasihi temanmu, sahabatmu, istrimu, suamimu, anak-anakmu seperti diri kita sendiri. Artinya apa? Kasih yang kita berikan harus sama dengan kasih kita kepada diri kita sendiri. Jangan kasih yang munafik. Waktu engkau mengasihi dirimu sendiri, engkau berikan kepada temanmu seperti itu. Kepada orang tuamu, kepada pimpinanmu, kepada siapa saja, engkau mengasihi seperti itu, kamu mengasihi dirimu sendiri. Artinya kasih yang tulus seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Amin. Jadi kasih yang Tuhan mau seperti itu. Jadi ayat-ayat tadi adalah kasih yang kita berikan kepada siapapun seperti kita sedang mengasihi kita punya diri sendiri. Oke, bisa terus keluar di atas di ini PowerPoint. Saya tidak menyalahkan kalau kita memiliki kasih yang begitu besar, sebab itu perintah Tuhan. Tapi jangan lupa, kasih yang besar itu seperti engkau sedang melakukan untuk dirimu sendiri. Jadi kasih itu tidak hambar. Banyak orang melakukan kasih karena motivasi, karena ada tujuan-tujuan tertentu. Tuhan mau kita tulus mengasihi seperti kita sedang mengasihi diri kita sendiri. Itulah kasih yang sempurna seperti Yesus mengasihi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mulai hari ini kita mulai berubah. Mengasihi siapapun seperti kita sedang mengasihi kita punya diri sendiri. Dan kasih itu berkenan di hati Tuhan. Kita melakukan itu sehingga Tuhan berkenan atas kita. Kasih yang tidak rekayasa. Seperti kita mengasihi diri kita. Coba kita cubit kita punya tangan. Coba kita cubit. Sakit? Yang kuat. Sakit? Nah, kalau kita merasa sakit, berarti kita tidak boleh lakukan untuk orang lain. Seperti diri kita sendiri. Kita melakukan karena kita mengasihi Tuhan. Dan kita melakukan tanpa batas. Tanpa batas. Bagaimana kita mengasihi kita punya diri sendiri. Kita melakukannya kepada orang lain. Sehingga orang lain merasakan juga kasih kita. Yang kedua, kita tidak bisa mengasihi orang lain sebelum kita mengasihi diri kita sendiri. Bohong. Kalau kita mengasihi orang lain, kalau kita tidak mengasihi diri kita, kita bohong. Kita sedang berdosa, Bapak Ibu Saudara. Dalam arti kita harus mengalami perubahan dalam diri kita. Kita harus mengalami pembaharuan dalam hidup kita, baru kita bisa membuat orang lain berubah. Tidak bisa sebelum kita berubah dengan Tuhan sungguh-sungguh. Kita mau menginjil, bohong. Kita mau mengasihi orang lain, bohong. Sebelum kita mengasihi kita punya diri sendiri. Kalau kita tahu firman Tuhan tidak boleh mabuk, tidak boleh merokok dan lain-lain, jangan lakukan itu. Kalau enggak bohong. Saya bilang berdusta.
Kita harus melakukan untuk diri kita dulu, baru kita lakukan kepada orang lain. Sehingga firman itu benar-benar berdampak. Kita bilang kita mengasihi Tuhan, tapi kita tidak bisa mengampuni. Bohong Bapak Ibu Saudara. Oh Yesus, saya seorang hamba Tuhan, tetapi begitu lama saya benci dengan mama saya. Saya jujur, saya berkata, dan begitu lama saya membenci dia. Saya anak yang cukup lincah, jadi bikin orang tua kepala sakit. Kalau orang bahasanya nakal, saya tidak bahasa pakai nakal, lincah. Jadi saya punya perbuatan itu, mama saya sakit sekali. Dan itu bertahun-tahun saya lakukan. Dan saya punya mama setiap marah sama saya, dia bilang anak sial. Nah, dia seperti biasa, anak sial. Tetapi saya memendam sakit itu dan luar biasa. Selama saya melayani Tuhan, saya punya hati terluka. Makanya maaf, sikap saya tidak mencerminkan kasih Tuhan. Karena masih ada luka batin. Saya simpan itu bertahun-tahun lamanya. Saya benci dengan mama saya. Mama saya adalah seorang kepala panitera pengadilan negeri. Dia adalah seorang pejabat. Dia biasa memerintah di pengadilan. Dia biasa memutuskan hukuman. Jadi dianggap semuanya itu benar. Saya minta maaf. Jadi kalau dia percaya saya dan adik saya Yoke, mungkin ada tekanan-tekanan batin yang kami pegang. Tapi puji Tuhan, karena Roh Kudus menolong saya bisa membebaskan itu. Saya kecewa. Dan saya bukan kecewa sebelum melayani. Saya sudah melayani. Saya masih benci sama mama saya. Jujur, Bapak Ibu Saudara, setiap saya ingat kata-katanya, kau anak sial. Kau anak yang membawa sial. Hati saya terluka Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang maaf, orang tua bicara sama anak, marah, tapi tidak mengerti perasaan anak. Makanya di firman Tuhan, orang tua hati-hati, jagalah perasaan anakmu. Saya mengalami itu dan itu bertahun-tahun. Saya kecewa. Papa saya seorang gembala. Papa saya seorang ketua sinode. Tapi mama saya yang berperan penting dalam rumah tangga kami, keluarga kami. Dan perkataannya selalu melukai. Saya tidak salahkan dia, karena dia seorang hukum. Dia sangat tegas. Tetapi itu membekas kepada diri saya. Bapak Ibu Saudara tahu tomat? Tomat tahu? Coba kita masukkan tomat di kantong plastik, kita gantung di kita punya leher. 1 hari aman, 2 hari mungkin aman, 3 hari mulai busuk. Setelah busuk tomat itu kan mengeluarkan apa? Ulat, belatung. Saya bertanya, apakah engkau membuang belatung itu atau tidak? Buang. Kepahitan luka batin itu seperti tomat yang busuk. Kalau engkau masih menyimpannya, itu ulat itu tidak baik akan keluar dalam hidupmu. Kepahitan itu sangat busuk Bapak Ibu Saudara. Dan itu mempengaruhi hidupmu. Kalau saya berbicara mungkin Bapak Ibu Saudara kurang begitu. Kita bicara dengan ayat. Kita baca Ibrani 12 ayat 15. Supaya Bapak Ibu Saudara yang punya luka batin, kepahitan seperti saya dulu, mengerti. Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar kepahitan yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Kepahitan itu mencemarkan banyak orang. Kita punya hidup rusak Bapak Ibu Saudara. Saya bertahun-tahun seperti itu. Kenapa Tuhan izinkan saya mengalami seperti ini? Supaya saya mengerti. Ternyata kepahitan itu tidak baik. Dampaknya buruk sekali. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, merusak semuanya. Kalau engkau punya kepahitan sama temanmu, punya kepahitan sama suamimu, sama istrimu, sama siapa saja, pulihkan segera sebelum engkau merusak semua kehidupanmu.
aspek kehidupanmu akan rusak. Kepada saudara-saudaramu yang berkata buruk tentang engkau, sangat menyakitkan. Tapi kita harus berdamai. Kita harus bereskan itu semua, sehingga luka batin kita sembuh. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan Yesus. Dan waktu itu begitu lama. Saya sudah melayani Tuhan loh. Saya sudah melayani Tuhan. Kalau saya belum melayani Tuhan, wajar. Saya sudah melayani Tuhan. Tapi hati saya benci sama mama saya. Saya pahit. Waktu saya siapkan firman ini, Tuhan bilang, kau berbicara supaya mereka mengerti bahwa kau pernah mengalami. Dan saya mengalaminya. Setiap dia bilang saya anak sial, itu terbayang selalu betapa sialnya saya ini dalam kehidupannya. Sampai suatu waktu, saya waktu itu liburan ke Jayapura, mama saya di Jayapura. Saya liburan ke Jayapura. Dan saya di sana ada 1 atau 2 minggu pelayanan. Saya pimpin KKR di sana. Saya pimpin kebangunan rohani. 5 gereja jadi 1. Puji Tuhan, kepercayaan Tuhan Yesus. Waktu saya mau pulang, Bapak Ibu Saudara, itu jam 7 pagi. Saya bangun jam 2 atau jam 3 pagi. Saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, anakmu kembali Tuhan. Tuhan bilang apa? Tidak. Sebelum engkau kembali, bereskan dulu sama mamamu. Wow. Bereskan dulu sama mamamu, baru kau kembali. Saya bilang, Tuhan, saya melayanimu, saya mengasihimu. Tuhan bilang, tidak. Engkau sebelum tinggalkan kota Jayapura, bereskan dulu sama mamamu. Semua luka batinmu, bereskan. Saya punya mama sayang sama saya. Tapi mungkin pada saat saya nakal, dia marah, kata-kata seperti itu. Tanpa dia sadari, itu melukai hati saya. Saya jujur, saya sudah melayani Tuhan. Akhirnya saya bilang, Tuhan, apa yang harus saya buat? Anakku, bangunkan mamamu sebelum engkau pergi. Saya bangunkan mama saya dan saya bilang, Mama, saya minta maaf sama mama. Saya ambil kain basah, saya basuh kakinya, saya menangis. Saya bilang, Tuhan, ampuni saya. Ampuni saya, Tuhan. Kalau saya benci mamaku, ampuni saya. Saya lap kaki, dia bilang, Beno. Saya dipanggil Beno. Kenapa kau lakukan ini? Saya bilang, Mama, saya mengasihimu. Saya adalah hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Saya tidak mau, saya belum beres dengan mama. Terus mama bilang, anakku, apa yang kau mau? Saya bilang, Mama, berkati saya dan lepaskan pengampunan kepada saya. Mama pernah bilang saya anak sial. Hari ini mama mengaku di depan Tuhan dan kami berdoa pulihkan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan. Mama saya pegang saya punya kepala. Dia bilang, Tuhan Yesus, ampuni saya. Kalau saya pernah berkata kasar kepada anak saya. Dia adalah hamba-Mu yang melayani Tuhan. Hari ini ampuni saya. Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan Yesus. Saya mengalami kasih Tuhan. Dan saya bilang, Mama berdoa saya untuk pelayanan saya. Dimanapun saya berada, sehingga saya menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Hari itu saya mengalami pemulihan dengan Tuhan. Saya mengalami damai sejahtera. Saya mengalami kasih Tuhan. Semua kepahitan itu telah lepas dalam kehidupan saya. Dan sejak saat itu saya punya pelayan dipulihkan Tuhan Yesus. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Waktu engkau melepaskan kepahitanmu, engkau akan diberkati Tuhan. Engkau akan mengalami pemulihan Tuhan dalam kehidupanmu. Dan saya mengalami itu. Saya mengalami pemulihan Tuhan. Saya bisa memulihkan orang lain. Oke. Saya bisa mengalami kasih Tuhan. Sebab saya sudah melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus.
lepaskan pengampunan. Kepada siapapun yang mungkin berbicara buruk kepadamu, berkata kasar kepadamu, memang tidak mudah, tapi itu harus dilakukan kalau engkau mau dikasih oleh Tuhan Yesus. Dan itu bertahun-tahun Bapak Ibu. Saya seperti melayani pakai topeng. Saya seperti melayani tapi orang tidak tahu saya punya isi hati. Saya benci sama mama saya. Tapi sejak saat itu saya dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Saya bersyukur sama Tuhan Yesus. Makanya firman Tuhan pagi ini, saya rindu. Mungkin hari-hari ini engkau pernah disakiti mamamu, engkau pernah disakiti suamimu, disakiti temanmu. Mari berdoa, lepaskan kasih. Engkau melihat bagaimana Tuhan memulihkan hidupmu. Haleluya. Puji nama Yesus. Next. Berikutnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Waktu saya minta ampun, saya melepaskan pengampunan dan saya minta ampun. Saya benar-benar enjoy. Saya melayani Tuhan, merasa enjoy dengan Tuhan. Karena Tuhan bebaskan kehidupan saya dari rasa kepahitan, sangat sesak. Waktu pahit itu sangat sesak Bapak Ibu Saudara. Bukan enak. Waktu kita ada benci kepada seseorang, pada orang tua kita, kepada teman kita, itu sesak di hati ini. Sesak sekali. Tapi waktu saya melepaskan itu, saya mendapatkan damai, sukacita yang daripada Tuhan Yesus. Sejak itu pelayanan saya diberkati Tuhan. Saya diberikan karunia-karunia yang belum pernah saya pikirkan. Tuhan tambahkan itu bagi saya. Karena saya punya hati bersih. Siapa mau melakukan itu? Hari ini angkat tangan. Berikan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Sehingga engkau akan mengalami damai sukacita yang daripada Tuhan. Bereskan luka batin kita, baru kita melayani Tuhan. Bereskan dulu, selesaikan dulu. Kalau engkau tidak menyelesaikannya, maaf, masih ada beban dalam hati kita. Puji nama Tuhan Yesus. Pagi ini saya cuma mau sampaikan itu. Kenapa? Kasihlah seperti dirimu sendiri. Artinya apa? Pemberesan kita dulu, baru kita melayani orang, baru kita mengasihi orang, baru kita melayani Tuhan. Setelah kita beres, kita dipulihkan, baru kita melayani. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Sebelum saya tutup cerita ini, firman Tuhan ini, ada satu cerita yang sangat luar biasa. Dan cerita ini sangat memberkati saya sekali. Bapak Ibu tahu Tuhan Yesus mengasihi kita, sangat mengasihi kita. Dia sangat mencintai kita. Kalau hari ini kita ada, karena kita milik Yesus. Yesus mengasihi kita. Dia melakukannya untuk kita. Ada cerita bapa dan anak penyelam. Mereka dua penyelam mutiara. Penyelam mutiara hitam itu jarang langka. Tapi dalam kedalaman yang cukup dalam, mereka harus menyelam seperti itu. Dan bapak dan anak ini mereka sama-sama sepakat untuk menyelam di laut yang dalam. Sebab ada mutiara hitam di sana. Mereka berdua, bapak dan anak sama-sama jago selam. Mereka menyelam pakai oksigen. Waktu menyelam, anak itu bilang, Bapak tunggu saya di atas ambil ini, saya biar turun ke bawah ambil mutiara itu, ada di bawah satu bagus. Bapak bilang, oke anakku, hati-hati anakku. Dia bilang iya. Anak itu dengan rasanya senang sekali karena mendapat mutiara. Dia mau berjuang supaya mutiara itu dia bisa kasih dia punya bapak. Dia menyelam cukup dalam. Pertama aman-aman saja di kedalaman sekian. Kedalaman sekian itu meter yang di dalam tabung oksigen sudah berkurang. Sudah mulai berkurang. Tapi anak itu dia tahu, dia tetap ingin ambil untuk bapaknya mutiara itu. Dia terus menyelam sampai dapat di dasar. Di dasar oksigen habis.
dia sudah tidak kuat bernapas. Dia angkat tangan, dia lambaikan dia punya bapak. Dia punya bapak tahu pasti anak ini dalam keadaan susah. Dia terus memegang mutiara itu. Dia terus memegang. Dia ingin kasih kepada papanya. Sampai akhirnya benar-benar tidak bisa bernapas lagi. Dan dia selesai. Dia meninggal di dalam laut. Bapak itu dengan sangat sedih angkat anak itu naik ke atas. Di tangannya ada mutiara hitam yang dia berikan kepada papanya. Bapak ibu saudara ini kasih Tuhan Yesus. Setelah dia dapat mutiara itu, bapaknya menangis dalam hatinya. Anakku, kenapa engkau melakukan itu untuk aku? Kau lebih penting daripada mutiara hitam itu. Kau lebih berharga dari mutiara hitam itu. Terima kasih kalau kau berikannya bagiku. Dan anak itu meninggal. Bapaknya angkat ke atas dan dia simpan mutiara pemberian anaknya itu. Sampai suatu waktu bapak itu punya 2 teman. Satu teman yang akrab sekali. Dan bapak itu sangat memerlukan uang. Dia bicara sama temannya, kamu boleh bantu saya? Temannya itu bilang bisa. Kamu perlu berapa? Saya perlu 10 juta. Contoh. Teman itu bilang baik. Habis itu teman itu kasih uang 10 juta ke bapak itu dan dia pegang. Dan bapak itu bilang begini, oke, saya punya sesuatu untuk kamu, mutiara hitam. Teman itu sangat berterima kasih. Dia pegang mutiara hitam, dia simpan. Dan dia bilang, bapak, apakah 10 juta cukup? Bapak itu cuma diam saja. Dia tanya sekali lagi, bapak apakah 10 juta itu cukup untukmu? Bapak itu diam saja. Teman ini karena dia orang kaya dia tersinggung. Karena bapak itu diam. Dia ambil 20 juta dia banting. Nih saya tambah 10 juta aja 20 juta. Kamu ambil uang ini. Habis itu kamu pergi dari saya. Bapak itu dia diam saja. Apakah kurang? Saya tambah lagi 10 juta. 30 juta saya kasih untuk kamu. Bapak itu cuma diam saja. Temannya marah. 30 juta kurang? Terus bapak itu bilang, bukan saya bilang kurang, tapi tahukah anda harga mutiara itu, hitam itu harga nyawa anak saya. Yang dia berikan untuk mengambil mutiara itu. Saya tidak perlu uang kamu. Saya menghargai mutiara hitam ini yang anak saya berkorban dapatkan untuk saya. Mutiara hitam itu jauh lebih berharga daripada uang 30 juta. Jauh lebih berharga daripada 30 juta itu. Tahukah kamu, anak saya mati karena mau ambil uang mutiara itu. Berarti anak saya lebih berharga daripada uangmu itu. Dan bapak itu dia ambil kau punya uang kembali. Saya tidak usah jual mutiara ini. Saya simpan. Bapak ibu saudara tahu makna cerita ini? Paham? Itu Yesus. Bapa di surga. Dia sayang sekali sama Yesus. Yesus pun tahu Bapa sayang kepada dia. Dia tahu Bapa cinta kepada dia. Tetapi Yesus mau mati untuk torang semua ini. Karena dia sayang sama torang. Melebihi apapun. Dan Bapanya di sorga sangat menghargai pengorbanan Yesus itu. Barang siapa yang mengasihi Yesus, maka engkau pun dikasih oleh Bapa. Seperti itu cerita itu intinya. Jadi Yesus mau mati untuk kita. Karena dia mengasihi engkau dan saya. Dia mau melakukan itu untuk kita. Untuk kita semua. Dia tidak pedulikan nyawanya. Seperti anak tadi cerita. Meskipun oksigennya sudah habis, dia terus berusaha untuk ambil mutiara itu. Dan Yesus sangat, Bapa di surga sangat menghargai pengorbanan Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus.
Apakah engkau masih terus mau menyimpan kepahitan itu dalam hidupmu? Engkau tahu Yesus sudah berkorban untuk engkau dan saya. Yesus sudah menderita untuk engkau dan saya. Dia dicambuk, dia disalib, lambungnya ditusuk untuk kita. Supaya kita melepaskan pengampunan itu. Sehingga engkau dan saya free, merdeka, freedom. Karena Yesus. Oleh sebab itu, mari pulang dari tempat ini. Engkau berdoa. Tidak mudah. Tidak mudah. Saya bertahun-tahun kecewa dengan mama saya. Tapi waktu saya mengambil langkah untuk itu, saya mengalami pemulihan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Engkau mau dipulihkan? Lepaskan pengampunan. Mungkin engkau tidak bertemu dengan orang itu. Engkau bisa berdoa, Tuhan ampuni saya. Bebaskan saya dari luka batin, kepahitan. Saya percaya engkau akan mengalami sukacita yang dapat dari Tuhan. Kita nyanyikan lagu yang terakhir. Bapa, tu hatiku, menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hati. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu bagai emas yang murni. Kau membentuk pernah berakhir. Dari awal kita nyanyikan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak. Betapa aku menyadari, yes. Terima kasih Bapakku. Terima kasih Yesus. Beri rancangan terbaik oleh karena kasih. Kita nyanyi bersama. Bangkit berdiri. Kita menghormati Dia. Bapa, yes. Terima kasih Yesus. Menjadi yang baru. Bejana hatiku, Bapa, sebuah kasih yang selalu memberi air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapak Ibu Saudara, mengampuni tidak mudah. Tidak mudah. Orang-orang yang menghatai kita, orang-orang yang sia-siakan kita, tidak mudah. Tidak mudah. Yang memampukan engkau adalah Roh Kudus.
yang menolong engkau bisa mengampuni papamu, mamamu, siapa saja menyakiti engkau. Tidak mudah. Saya bertahun-tahun saya sudah melayani Tuhan Yesus, tapi saya belum bisa mengampuni. Saya jujur. Tapi waktu saya taat pada Roh Kudus, saya mengalami pemulihan dari Tuhan. Mungkin orang tuamu pernah menyakiti engkau dengan perkataan, dengan sikapnya. Mama saya pernah melukai hati saya, dan itu bertahun-tahun. Tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau bilang mudah, bohong. Tidak mudah. Saya sudah melayani Tuhan, tetapi iblis mau merusak hati saya. Setiap saya ingat dia bilang, anak sial. Saya punya hati hancur, Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya ada di dunia ini baru saya anak sial? Tetapi itulah Tuhan. Dia mau bebaskan saya hari ini. Dan hari ini saya bebas. Saya bebas. Oleh sebab itu saya mau bagikan ini pada Bapak Ibu Saudara, supaya engkau bebas, engkau free. Minta Roh Kudus menolong engkau. Saya minta engkau pegang dada masing-masing. Saya minta Bapak Ibu Saudara pegang dada masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, ikut saya berdoa. Musik pelan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Engkau mengingatkan saya untuk memiliki kasih seperti Yesus, yang selalu mengampuni, yang selalu mengasihi tanpa pamrih. Tuhan Yesus, ampuni saya. Kalau mungkin beberapa waktu yang lalu saya pernah kecewa. Dengan siapa? Sebutkan sendiri masing-masing. Sebutkan namanya. Sebutkan namanya. Dan katakan, Tuhan Yesus, memang berat Tuhan, tapi saya mau taat firman-Mu. Saya tidak mau ada tomat busuk di hati saya yang mengalami pertumbuhan rohani saya. Hari ini di hadapan Tuhan Yesus, saya melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti hati saya, melukai perasaan saya, entah itu suami saya, anak-anak saya, siapapun itu. Hari ini Bapa, saya sudah dimerdekakan oleh kasih-Mu, dan saya melupakan semuanya yang ada di belakang saya. Hari ini saya tahu kasih Tuhan nyata dalam kehidupan saya, dan saya berjanji akan melakukannya. Tetap taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Hari ini kami semua free. Hari ini kami semua bebas oleh kasih anugerah Tuhan. Dan kami mau lihat janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kami. Digenapi dalam kehidupan kami. Kami melepaskan pengampunan kepada siapapun yang pernah melukai kami. Kami tidak mau ingat itu lagi. Dan hari ini kami sudah bisa disebut sebagai anak-anak Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengasihi kami, kami berdoa. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, puji nama Tuhan. Tuh semua diberkati dengan firman yang disampaikan. Amin. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Indra yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua siap untuk mengasihi? Mengasihi siapa saja seperti kita mengasihi diri sendiri. Amin. Biarlah firman yang dimateraikan boleh bermanfaat, boleh memberkati kita, dan kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari sama-sama saya undang kembali bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita naikkan pujian yang tadi refnya. Sama-sama katakan, Bapa sentuh hatiku. Bapa sentuh hatiku, ubah hidup
Bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah. Sekali lagi angkat tanganmu di hadapan Tuhan, sama-sama katakan, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah, bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Untuk doa berkat kami serahkan kepada Pastor Jimmy. Mari kita berdoa dalam Bapak, kami mengucap syukur untuk kami sudah mendengar firman-Mu dari hamba-Mu Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang kami hadapi. Kami tahu kehidupan kami yang kami hadapi tidak ada satupun yang kebetulan. Jika pada saat Petrus berjalan di atas air, Petrus tidak pernah meminta tambahkan iman kami. Pada saat murid-murid memegang 2 ekor ikan dan 5 ketur roti, mujizat terjadi di tangan-tangan murid-murid yang ada. Murid-murid tidak pernah meminta tambahkan iman kami. Tetapi pada engkau saat berbicara tentang pengampunan, murid-murid serempak minta tambahkan iman kami. Kami percaya Tuhan. Saat ini kami ada. Banyak hal-hal yang kami alami saat ini. Tapi engkau turut bekerja dalam segala hal, supaya iman kami bertambah dengan pengampunan-pengampunan yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Berkati perjalanan hamba-Mu ini Tuhan, keluarga dan anak Tuhan berkati, ministry Tuhan berkati, sehingga kemana hamba-Mu ini melangkah, urapan dan penyertaan Tuhan selalu mengikuti langkah-langkahnya, dan mujizat demi mujizat terjadi dalam pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Kami sebagai jemaat yang Kau sudah tebus di kayu salib, berdoa mengucap syukur dan melepaskan berkat. Biar penyertaan-Mu semakin sempurna dalam keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga hamba-Mu ini dalam segala langkah-langkah hidupnya, banyak mujizat-mujizat yang terjadi, pelepasan terjadi, dan nama Tuhan selalu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar bahwa mujizat yang terbesar dalam kehidupan kami adalah mengampuni, membutuhkan iman yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat Tuhan. Dan Tuhan Yesus yang Kau sembah sangat mengasihi Engkau. Ia rela hidup miskin menderita, bahkan mati di kayu salib karena kasih yang besar dalam hidupmu. Diberkatilah pekerjaanmu, Amin. diberkatilah usahamu, Ya. diberkatilah studimu, Amin. diberkatilah keluar dan masukmu, Amin. diberkatilah rumah tanggamu, Amin. diberkatilah kesehatanmu, Amin. dan diberkati juga sistem imunmu semakin kuat
mengalahkan virus, bakteri, dan kanker yang ada. Karena Tuhan yang kau sembah memberkati kau berkelimpahan. Ia merancang kau menjadi kepala, Amin. bukan menjadi ekor. Amin. Ia berikan Roh Kudus untuk menyertai perjalanan hidupmu hingga pada saat engkau duduk lebih tinggi daripada yang lain. Amin. Pada saat engkau berdiri lebih tinggi daripada yang lain. Amin. Itu bukan karena kekuatanmu, itu bukan karena kepintaranmu, dan itu juga bukan karena keuanganmu. Itu semua karena Bapamu di sorga yang memelihara hidupmu. Kasih dan anugerah pada Tuhan Yesus dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertaimu hingga akhir zaman. Dan turunlah berkat yang dahsyat di dalam nama yang dahsyat, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita semua terima berkatakan Sekali lagi katakan, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran ajaib nama Tuhan. Ajaib Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat bersaat teduh. Silakan Bapak Ibu Saudara boleh bersaat teduh. Dari tempat ini kami mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua, bagi hamba-hamba Tuhan yang ada di Sydney, yang ada di online, dan juga jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Pak Indra, Tuhan berkati, message yang luar biasa. Juga rekan-rekan pelayan Tuhan, Tuhan berkati. Shalom jemaat Tuhan. Ada yang baru? Iya, ini Ada kita jemaat mau kenalin dulu buat ada jiwa baru kita di sini, ada Ibu. Silakan perkenalkan diri dulu. Mari Ibu. Ibu. Sini Ibu, di sini. Nah, ini teman dari Pastor Indra, Pendeta Indra. Silakan memperkenalkan diri Ibu. Sini kameranya ya. Ya, langsung aja. Shalom, nama saya Yeni. Agak deketin ya, Ge. Agak deket. Nah. Shalom, nama saya Yeni. Saya sudah kenal Pak Indra tempo hari. Ya. Saya diberitahu sama teman kalau Pak Indra datang dari Papua, lalu saya cari lagi Pak Indra. Iya. Puji Tuhan. Lalu diberitahu sama Pak Indra, ibadahnya Pak Indra di sini. Puji Tuhan. Ibu tadi namanya siapa, Bu? Yeni. Ibu Yeni. Iya. Tinggalnya di mana, Bu? Legend Sutoyo. Iya, Legend Sutoyo. Ya, jadi sudah beribadah lama, sempat lagi gak beribadah atau masih beribadah? Masih Masih beribadah. beribadah. Kebetulan Pak Indra di Evata. Iya, di Papua. Iya, di Papua, balik ke Malang ya. Kemudian Bu Yeni bergabung di sini untuk beribadah ya, seperti itu. Iya. Ya, puji Tuhan, Ibu Yeni selamat bergabung di Evata. Makasih. Nanti Bapak Ibu tolong salamin ya buat Ibu Yeni ya, luar biasa Ibu jiwa baru. Ini nanti ada ini gembala Yeni kita ya, kebetulan Tuhan Pak berkati, Pastor Jimmy ya. dari Sydney Australia, Bu Yeni ya, jadi gembala kami dari Australia. Ya, senang melihat Ibu Yeni ya, Tuhan berkati. Ya, itu. Oh iya. Ya, Tuhan berkati. Iya, puji Ya. Tuhan. Haleluya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Ya, oke. Nah, kemudian kita ini ada juga yang baru, itu ada Rio ya. Rio kemari depan. Rio ini sebentar ya Bapak Ibu ya. Pasti sudah ngantuk dan capek ya. Ini Rio kita ke depan dulu nih, kita perkenalan dulu. Sini. Ya. Temannya Garen. Ini ada Rio dari ponakannya Ibu Desi ya.
Ini ponakannya Ibu Desi, Rio. Silakan perkenalkan diri ya. Ya, Rio, silakan. Nama saya Rio, ponakannya Bu Desi, tahu Evata dari Bu Desi. Terima kasih. Puji Tuhan. Luar biasa, singkat padat jelas ya. Anak muda memang ya. Luar biasa. Jadi seperti itu, Mister. Jadi selamat datang juga untuk Rio di Evata, selamat bergabung dan sama-sama untuk beribadah, bersekutu dan melayani Tuhan sama-sama. Amin. Terima kasih. Selamat ulang tahun untuk Charles. Ya, dan ini yang terakhir, ini kita mau mengucapkan ulang tahun ini pada lapar di bawah ya, pada hilang semua. Ya, ini kita mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Charles dulu. Ya, mari kita nyanyikan. Ya. Nyanyi buat Charles. Ya, kita nyanyikan. Charles nyanyi untuk Charles. Penyanyinya mana penyanyinya? Iya, penyanyinya mana ini? Pada hilang semua ini. Udah pada lapar ya? Jangan lapar. Ini belum berdoa udah pada turun semua ini. Aduh. Jangan dulu. Ini nanti didoakan sama Nanti Pak Indra yang berdoa ya, sudah. Nyanyi aja. Tadi pagi Pastor Jimmy sudah berdoa. Ya, kita mau nyanyi aja untuk ucapan untuk ini ya. Yang ulang tahun yang penyanyi mana penyanyi? Happy birthday. Ya, amin ada dulu. Happy birthday. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Kak Charles. Happy birthday, Kak Charles. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Kak Charles. Angkat kanan. Tangan kanan. Tangan kirinya kekayaan dan kemenangan sampai sekarang. Sekali lagi. Tangan tangan. Tangan kirinya kekayaan dan kemenangan sampai sekarang. Sekali lagi. Sampai selamanya. Amin. Haleluya. Amin. Luar biasa. Terima kasih banyak semuanya, Tuhan Charles Yesus ulang tahun. memberkati. Luar Umur biasa ini. panjang bukan tangan panjang ya. Selalu bersemangat. Selalu bersemangat kita. Tangan panjang. Salah nanti salah doa, Haleluya. salah iya, enggak. Tangan Saudara panjang. dalam nama Yesus. Umur panjang di tangan kanannya Ibu ya. Belajar ya, Evata harus belajar, itu lagu wajib ya. Oke, kami minta Pastor Indra di Ya. sana tolong doakan Ya, Charles. Mr. Indra tolong doakan Charles. Iya, terima kasih. Terima kasih. Bapa dalam surga, terima kasih buat hari yang indah ini. Di mana adik kami Charles, Engkau tambahkan usia 1 tahun lagi. Terima kasih buat kasih Tuhan. Hamba percaya punya rencana yang hebat untuk Charles. Amin. Masa depannya, pelayanannya, Amin. apapun yang dikerjakan, Tuhan punya rencana yang hebat bagi Amin. dia. Biarlah dia menjadi hamba Tuhan yang setia melayani Tuhan, mengasihi Amin. Tuhan. Amin. Terima kasih. Engkau tambahkan 1 tahun usia bagi dia. Biar dia makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Makin mencintai Tuhan, memberikan hidupnya bagi Tuhan. Dan hamba percaya, tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam kehidupannya. Ya, betul. Amin. Tuhan Yesus memberkati dia. Memberkati orang tuanya ada di kampung, saudara-saudaranya, papa mamanya. Ya. Semua orang yang mengasihi dia, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya. Terima kasih untuk Pastor Jimmy dan Pastor Neni, kami bisa ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Berkati jemaat Tuhan juga yang ada di tempat ini dan yang di Sydney, Engkau memberkati keluarga mereka. Apapun yang mereka lakukan, pekerjaan mereka, usaha mereka, studi mereka, apapun Tuhan berkati. Berkati gembala kami Pastor Jimmy dan Pastor Neni, Engkau juga memberkati pekerjaan mereka, pelayanan mereka, dan nama Yesus saja yang senantiasa dimuliakan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kebaikan yang kami terima. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengasihi kami berdoa.
Haleluya. Amin. Iya, Pastor Salam Indra. Charles, Tuhan Tuhan berkati. Selamat ulang tahun. Iya. Ini sejak 20 tahun tidak pernah dirayakan. Sesenang ini Charles ya. Iya. Tadi Oke, bisa siap. teriak-teriak sendiri loh, Pastor. Oh gitu ya. Iya tadi di mute gitu, tapi dia mau teriak-teriak gitu. Bahagia sekali gitu. Jangan dulu teriak di sini, ntar kaget. Bapak Ibu sekalian, nanti sore tidak ada English lesson ya. Nanti Kita sore skip. tidak. Baik, Pastor. Next week baru kita akan resume mulai lagi karena Ya, hari baik. ini ya. Terima kasih. Salam untuk Ibu Novi juga, Ibu Megawati yang sudah ada, yang jemaat kami, saudara kami yang di Woodcroft juga. Terima kasih sudah beribadah bersama dengan kami. Ini ada Pak siapa ya? Sofian. Pak Sofian ya, Pak Adi ya. Tuhan Yesus memberkati Bapak. Pak Adi nanti datang ke sini ibadah ya. Di Malang kok ya. Ya Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Bu Gem dan Pak Gembala. Pastor Neni dan Pastor Jimmy, terima kasih. Bye, Tuhan God Yesus bless. memberkati. God bless you semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Hey. Halo bro. Oh, what's up? I'm so good. Yeah. I lost